Polda Lampung tangkap 319 pelaku kejahatan selama Ops Sikat Krakatau 2025. Nikmati waktu libur dengan serunya sensasi bermain paragliding di Badung, Bali. Marc Marquez pecahkan kutukan Red Bull Ring Austria 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, meresahkan masyarakat. Sebanyak lebih dari 300 pelaku kejahatan ditangkap Polda Lampung dan Polres Jajaran dalam operasi Sikat Krakatau 2025. Ratusan orang ini merupakan para pelaku pencurian dengan berbagai jenis kejahatan. Polda Lampung bersama seluruh Polres Jajaran berhasil menangkap sebanyak 319 pelaku kejahatan yang terus menghantui masyarakat. Ratusan pelaku ini ditangkap dalam operasi Sikat Krakatau 2025 yang digelar selama 2 pekan sejak tanggal 4 Agustus hingga 17 Agustus 2025. Kasus yang diungkap dalam operasi itu diantaranya 266 kasus tindak pidana curat, 62 kasus curas, 48 kasus curanmor, dan 8 kasus penyalahgunaan senjata api. Barang bukti yang diamankan dari para pelaku diantaranya 50 pucuk senjata api ilegal beserta 58 amunisi, senjata tajam 15 bilah, uang tunai 16 juta rupiah, handphone 72 unit, motor 101 unit, mobil 9 unit, dan lain sebagainya. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ini pun terbukti dengan terjadinya penurunan sebanyak 130 kasus jika dibandingkan dengan 2 minggu sebelum digelarnya operasi Sikat Krakatau 2025. Jumlah tersangka keseluruhan 319 orang, kemudian mobil yang diduga hasil atau mungkin alat yang digunakan sebagai alat kejahatan ini sebanyak 9 unit, namun kita hadirkan 3 unit. Kemudian sebanyak sepeda motor sebanyak 101 unit, senjata api ilegal 50 pucuk, amunisi sebanyak 58 butir. Dari ratusan barang bukti yang diamankan, Polda Lampung langsung menyerahkan sejumlah barang bukti seperti mobil dan sepeda motor kepada pemilik atau korban pencurian. Salah seorang korban, Heri Juan Syah, pun mengaku sangat senang sebab mobil yang hilang sejak 8 bulan lalu berhasil ditemukan dan dikembalikan kepadanya. Hilang di depan rumah malam kejadiannya. Ketemu ya alhamdulillah udah tangani semua Polsek Purwopanggung sama Polres Tanggamus. Ya alhamdulillah sampai sekarang mobilnya udah ketemu. Normal berarti Pak mobilnya? Alhamdulillah mobil tidak kurang satu apapun. Dalam konferensi pers hasil operasi Sikat Krakatau 2025 ini, Polda Lampung juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti senjata api ilegal. Dari total 50 pucuk senjata api ilegal, 42 diantaranya merupakan penyerahan langsung oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Minggu 17 Agustus malam berlangsung meriah. Ribuan warga dari berbagai penjuru memadati kawasan ini untuk menikmati rangkaian karnaval budaya, pertunjukan drone dan kembang api, serta panggung rakyat yang menjadi puncak pesta kebangsaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir langsung di lokasi untuk meninjau jalannya kegiatan dan memastikan seluruh rangkaian berlangsung aman dan tertib. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri berkeliling menyapa warga, berdialog dengan peserta karnaval, serta menyaksikan penampilan di panggung rakyat yang menjadi daya tarik utama.
Karnaval budaya dimulai usai upacara penurunan bendera di Istana Merdeka menampilkan 29 kendaraan hias dari 42 kementerian dan lembaga. Iring-iringan bergerak dari Monas melewati Bundaran HI hingga ke kawasan Senayan memamerkan berbagai ornamen dan tema yang mencerminkan program-program prioritas pemerintah. Sejak sore masyarakat sudah memenuhi kawasan Bundaran HI. Suasana penuh antusiasme tercermin dari atribut merah putih, pakaian bertema nasional, dan nyanyian lagu-lagu perjuangan yang menggema di sepanjang jalan MH Tamrin dan Jenderal Sudirman yang telah dihias dengan nuansa merah putih. Untuk mendukung kelancaran acara, Polri mengerahkan ribuan personil dari berbagai satuan termasuk Mabes Polri, Polda Metro Jaya, jajaran Polres, serta unsur TNI dan instansi terkait lainnya. Kehadiran pengamanan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan warga selama perayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, ratusan ribu narapidana penghuni rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan se-Indonesia mendapat remisi saat peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ada 8.417 narapidana langsung menghirup udara bebas. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, para narapidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Indonesia mendapatkan remisi. Tahun ini pada HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, sebanyak 179.312 narapidana mendapatkan remisi umum atau potongan masa hukuman. Sebanyak 3.917 narapidana langsung bebas. Sementara ada 192.983 narapidana mendapatkan remisi dasawarsa nasional. Sebuah remisi diberikan setiap 10 tahun sekali saat peringatan HUT RI. Ada 4.500 narapidana menghirup udara bebas. Pemberian remisi berskala nasional tahun ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pada Minggu 17 Agustus 2025. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Mashudi mengatakan pemberian remisi tanpa tebang pilih. Salah satu syarat terpenuhi adalah berkelakuan baik saat menjalani masa hukuman. Dan ini dilaksanakan secara serempak seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan daripada remisi umum dan remisi dasawarsa yang mana di daerah itu diwakili oleh wali kota, bupati, dan para gubernur yang mana itu salah satu dari warga binaan dan warga masyarakat. Diharapkan bagi narapidana yang sudah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup, membaur, berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Nikmati waktu libur dengan serunya sensasi paragliding. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Desa Kutuh yang terletak di Kabupaten Badung, Bali memiliki sport tourism yang menarik bagi para wisatawan. Selain keindahan pantainya, para pelancong juga ditawarkan dengan wisata paragliding yang menguji adrenalin. Tempat ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu venue paragliding terbaik di dunia. Bagi Anda yang menyukai olahraga ekstrim, cobalah berkunjung ke Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali untuk menikmati tantangan paragliding dari atas tebing Bukit Timbis yang tingginya sekitar 150 meter di atas pantai Pandawa. Hanya dengan bermodalkan parasut berukuran raksasa, puluhan pilot paragliding dari berbagai daerah di tanah air maupun wisatawan asing menikmati waktu libur dengan menjajal keseruan di tempat ini. Sebelum terbang, para pilot paragliding terlebih dulu melakukan persiapan di landasan berumput sintetis berukuran sekitar 80 x 40 cm. Sejumlah standar pengamanan juga wajib dipatuhi, diantaranya mengenakan helm, membawa parasut utama dan parasut cadangan, harness, hingga kelengkapan GPS dan variometer untuk mengetahui ketinggian dan kecepatan saat berada di udara.
Setelah seluruh persiapan selesai dilakukan dan hembusan angin mendukung, satu persatu pilot paragliding dilepas secara bergiliran. Karena tepat berada di pinggir pantai, hembusan angin di kawasan ini sangat konsisten dengan kecepatan 15 km per jam hingga 30 km per jam. Aliran angin yang cenderung mengangkat naik atau lift band membuat pilot paragliding pemula maupun profesional dipastikan aman saat mengudara karena terhindar dari turbulence. Hanya dengan bantuan angin, tubuh pilot paragliding pun dibawa melayang melintasi gugusan tebing dan pasir putih pantai Pandawa. Selama melayang di udara, pilot paragliding juga dimanjakan dengan luasnya hamparan lautan biru Samudra Hindia. Kecepatan yang terlalu tinggi, jadi kita tidak berani memaksakan diri seperti itu. Mengapa event-event internasional dilaksanakan di tempat ini? Karena tempat ini salah satu tempat yang paling bagus ya di antara yang ada di Indonesia. Salah satunya ada landingnya, kita ada beberapa emergency landing. Kalau misalnya kita landing, ada pantainya di bawah, ada pantai Pandawa, ada pantai Cimpis, dan ada pantai Gunung Payung seperti itu. Makanya dipilih ke tempat ini. Emergensinya sangat. Jadi dari sisi keamanan sangat terjamin Pak ya? Sangat terjamin. Karena kita agak ke dalam dan banyak obstacle seperti pepohonan, terus ada tempat parkiran yang bisa menyebabkan turbulen. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau kecepatan anginnya seperti apa? Kalau kecepatan anginnya sih memang kalau pada umumnya di pantai itu memang kencang. Jadi ya memang biasanya seperti itu. Lokasi paragliding di Desa Kutu yang dirintis sejak tahun 1993 bahkan disebut sebagai yang terbaik di dunia. Tidak mengherankan, sejumlah event paragliding berskala nasional, regional, hingga internasional pernah digelar di tempat ini. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ratusan masyarakat dari berbagai daerah mengunjungi Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk menikmati pameran flora dan fauna yang kembali digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu warga bernama Yuningsi dari Jakarta Timur mengaku mengetahui adanya pameran ini dari media sosial dan mengajak anaknya untuk mengenalkan hewan dan keindahan bunga. Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin menikmati hari liburnya bersama keluarga tercintanya secara gratis untuk melihat hewan-hewan dan keindahan taman yang penuh dengan bunga. Kini, Taman Lapangan Banteng Sawah Besar Jakarta Pusat kembali menghadirkan pameran flora dan fauna yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti inilah ratusan warga dari berbagai daerah mengunjungi Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat bersama teman-temannya dan keluarga. Melihat hewan-hewan yang telah diawetkan atau dibekukan seperti harimau, kura-kura, dan zebra. Tak hanya itu, pengunjung juga melihat keindahan taman yang penuh dengan bunga-bunga dan wayang, serta tak luput duduk bersama melihat air mancur. Salah satu warga bernama Yuningsih yang dari Jakarta Timur mengaku mengetahui adanya pameran ini dari media sosial dan mengajak anaknya untuk mengenalkan hewan-hewan dan keindahan bunga dan pohon bonsai. Baru keliling ke daerah bunga sih, bunga-bunga. Karena ada air mancurnya sih, karena air mancur sama lagi ada ini apa namanya pameran. Baru ngeliat tadi yang itu ya yang dibekuin ya, hewan yang di dalam itu tadi dibekuin gitu. Hewan-hewan yang udah di Ragunan ya? Di Ragunan. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar pameran di taman-taman lainnya. Bagi masyarakat yang belum sempat berlibur ke Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat secara gratis ini, dapat mengunjungi pameran dari pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir tanggal 8 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, berbagai cara dilakukan merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80. Di Kampung Bulak, Ambon Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, ada ratusan warga berlomba menangkap ikan lele di sawah dengan tangan kosong. Ada
pemandangan tak biasa di Kampung Bulak Ambon, Poris, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Di sini warga tumpah ruah di area persawahan mengikuti lomba menangkap ikan lele tanpa peralatan alias dengan tangan kosong. Jangan dong. Wih, dapat tuh. Nyaris 2 kuintal ikan lele berbagai ukuran disebar dan diperebutkan para peserta, terdiri dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Lomba ini menjadi ajang silaturahmi dan keguyuban antar warga. Ya seru buat nyeru-nyeruin kampung, biar tambah rame. Dalam rangka HUT RI ke-80. Sementara itu, pelaksana lomba mengaku acara sangat diminati warga. Kita nebar lele, panitia 2 kintal, 200 kg. Nah, ini kenapa memilih di persawahan, Pak? Nah, kita memilih di persawahan yang pertama itu lebih terjangkau karena airnya kalau di sawah pasti sedikit. Nah, yang kedua tempatnya juga luas, jadi masyarakat secara luas juga bisa bebas leluasa. Para peserta tidak peduli dengan kondisi badan dan pakaian kotor, yang penting bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan. Adapun kegiatan MPLS diikuti oleh 150 siswa sekolah rakyat yang berasal dari kabupaten kota se-Banten kecuali Lebak. Setelah membuka kegiatan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan, Gubernur Banten Andra Soni bersama jajaran langsung meninjau seluruh fasilitas sekolah. Peninjauan juga dilakukan pada ruang inap siswa di 4 wisma yang telah disediakan. Berikut kesiapan sarana dan prasarana penunjang aktivitas belajar mengajar. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan fasilitas pada sekolah rakyat dalam mendukung siswa mengenyam pendidikan yang layak. Gubernur Andra Soni mengatakan pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmennya dalam mendukung program sekolah rakyat dengan menyediakan asrama BLKI sebagai fasilitas untuk kebutuhan siswa dan proses pendidikan. Saya bersama dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan menghadiri pembukaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah 150 siswa peserta didik diantarkan oleh orang tuanya mengikuti proses MPLS di sini. Kita berharap anak-anaknya betah, ya kita berharap proses belajar mengajarnya juga lancar di sini, dan komitmen kami kepala daerah adalah bagaimana mensupport program sekolah rakyat ini bisa maksimal, bisa bermanfaat, dan kemudian menghasilkan anak-anak yang mempunyai kualitas ilmu yang baik dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Sementara Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan Gina Intana Dewi mengungkapkan setelah 2 pekan siswa menjalani MPLS, sistem belajar mengajar akan berjalan sesuai dengan kurikulum nasional. Sekolah Rakyat merupakan program perintis di bawah naungan Kementerian Sosial sebagai bagian dari aksi cepat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, seorang lumba-lumba hidung botol berukuran sekitar 80 cm ditemukan terdampar di Pantai Legon Pari, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Mamalia laut tersebut terlihat lemas saat ditemukan warga yang tengah berjalan di tepi pantai. Seperti inilah video saat petugas balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali menggap-gap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian. Salah satu anggota balawista Pantai Sawarna menuturkan saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah, petugas langsung mengevakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Dari
gerombolannya ya, atau dari rombongannya, atau mungkin dia dijadikan besar karena kayaknya si lumba-lumba tersebut itu kayak stres gitu ya, kayak merasa gitu ya. Apalagi di motornya itu ada sedikit buka. Dari konten kemari, saya ke lumba-lumba. Kejadian lumba-lumba terdapat di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Marc Marquez akhirnya mencatat sejarah baru dalam karirnya setelah berhasil meraih kemenangan istimewa di Grand Prix Austria 2025 yang digelar di Red Bull Ring Spielberg. Kemenangan ini terasa spesial karena selama 7 kali balapan sebelumnya di trek yang sama, Marquez selalu gagal menembus posisi terdepan pada balapan utama. Marc Marquez kembali membuktikan diri sebagai pembalap MotoGP paling berpengaruh dalam 1 dekade terakhir. Kali ini, ia menorehkan sejarah baru dengan kemenangan gemilang di Grand Prix Austria 2025 yang berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu 17 Agustus kemarin. Kemenangan ini terasa spesial karena trek Red Bull Ring selama bertahun-tahun dikenal sebagai lintasan yang sulit bagi Marquez. Dalam 7 balapan sebelumnya di sirkuit ini, ia selalu gagal mengamankan podium utama. Namun, bersama Ducati Lenovo Team, kutukan itu akhirnya terpecahkan. Sejak start, jalannya balapan berlangsung sangat sengit. Marquez harus menghadapi tekanan dari sejumlah pembalap papan atas, termasuk Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, hingga Fermin Aldeguer. Persaingan ketat terjadi hampir di setiap lap, membuat jalannya lomba penuh drama dan tensi tinggi. Balapan mencapai titik klimaks pada lap ke-20 ketika Marquez berhasil menyalip Bezzecchi. Setelah merebut posisi terdepan, ia tidak hanya mempertahankan keunggulan, tetapi juga menunjukkan ritme balap yang konsisten. Meski Aldeguer terus memberikan tekanan di sisa lap, Marquez tampil begitu tenang dan tak tergoyahkan hingga garis finish. Kemenangan ini tidak hanya memberikan kepuasan pribadi bagi Marquez, tetapi juga memperkokoh posisinya di puncak klasemen MotoGP 2025. Dengan tambahan poin penuh, ia kini mengoleksi 418 poin, unggul jauh 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Dominasi Marquez turut memberikan dampak positif bagi Ducati Lenovo Team. Dengan 639 poin, Ducati semakin kukuh di puncak klasemen tim dan mempertegas status mereka sebagai kekuatan utama di musim 2025. Keberhasilan ini menunjukkan kombinasi sempurna antara performa motor yang kompetitif dan kepiawaian Marquez dalam memaksimalkan setiap peluang. Bagi Marquez sendiri, keberhasilan di Austria adalah pembuktian bahwa perjalanan panjangnya bersama Ducati semakin matang. Sirkuit yang sebelumnya menjadi momok kini berhasil ditaklukkan, mempertegas reputasinya sebagai pembalap dengan mental juara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.